pula yang telah menyampaikan kata sampainya. Memasuki acara berikutnya yaitu kajian Tarik Ramadan, meraih kemuliaan bersama keluarga di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbi SS. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos hello lah jadi kita ya. Allah kelesu. Apalagi kalau saya kayak takapannya saya. Salah salam itu adalah doa yang terbaik dan itu diucapkan berhadapan dengan orang yang didoakan. Makanya kalau ada yang mendoakan kita, kewajiban kita untuk menjawab bagi doa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati mudir sekalian pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Ula, yang kami hormati para asatid, ustaz-ustazah. Saya tadi kejengok banyak wali santri ini termasuk ustaz-ustaz di sini. Kayaknya yang lebih pantas dari ustaz-ustaz yang senior ini. Terus yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santriwan, santriwati, serta para yang kami cintai, adik-adik, santriwan, santriwati, serta jemaah sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas rahmatnya, karunia-Nya, terutama nikmat yang besar, yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini dulu syukuri, kakek dulu nikmat rezeki, nikmat tajirul dan lain. Syukur dulu nikmat iman dan Islam. Karena iman Islam inilah yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan hakiki, yaitu masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakaat lebih besar dari memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita syukuri. Ini password kita nak masuk surga itu harus bawa iman dan Islam. Rakaat bawa iman dan Islam, ada malaikat penjaga surga, kamu masuk neraka, udah baca, karena passwordnya udah baca, masuk. Syukuri dulu. Kalau kita syukuri nikmat iman dan Islam, insya Allah kita ngerti apa guna hidup kita di dunia ini. Sekarang misalnya kita contoh, ada yang kenal dengan Bill Gates tak? Bill Gates, orang salah satu orang terkaya di dunia. Ada yang kenal tak? Kenal mana? Kenal mana? Gini-gini dengan Bill Gates. Bill Gates itu kalau salah, dia berdulur dengan kita. Kalau tarik dengan silsilah Nabi Adam, dia berdulur. Nah, Bill Gates ini salah satu orang yang terkaya di dunia. Kalau itu sekarang, orang yang terkaya di dunia yaitu namanya Elon Musk. Kekayaannya mencapai 12.000 triliun. Jauh di pucuk APBN negara kita. Saking kekayaan, dia punya dewek, surah. Kita bagi berapa ratus juta uang APBN kita setahun. Saking kekayaan Elon Musk. Tapi Bill Gates, dia menduduki kekayaan tertinggi yang pertama itu selama 18 tahun. Terakhir Bill Gates dia 2017. Nah, 2018 dia telah digadang-gadang oleh majalah Forbes bahwa Bill Gates akan menduduki kembali orang terkaya nomor 1 di dunia. Tahu-tahu waktu pengumuman Bill Gates cuma nomor 2, bukan nomor 1. Kenapa? Karena sebelum penilaian oleh majalah Forbes, Bill Gates telah menyumbangkan hartanya dengan triliunan rupiah itu ke yayasan untuk orang-orang miskin di seluruh dunia. Nama yayasan Bill Gates itu Bill and Melinda Gates Foundation.
Menyumbangkan berapa triliun? Kira-kira kalau beli kerupuk itu berapa banyak kerupuk? Bayangin macet ibu nak ke Palembang tuh udah terus beli kerupuk. Itu dari sumbangan Bill Gates. Saking kebanyaknya Bill Gates menyumbangkan hartanya. Ikhlas dia nih. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kira-kira diterima tak Bill Gates itu di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima tak kira-kira? Terima tak bapak-bapak kira-kira? Ikhlas yang nyumbang ini dari ada, ikhlas. Triliunan rupiah, terima tak? Tak diterima di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak mempunyai iman dan Islam. Mungkin di dunia Allah kasih balasan kepada Bill Gates. Bill Gates kasih kesenangan oleh Allah, kasih kedamaian hati. Mungkin segala urusan, segala masalah Allah permudahkan untuk Bill Gates oleh Allah. Allah kasih dia di dunia, tapi untuk di akhirat tidak akan diterima sebanyak apapun amal ibadahnya. Jadi beruntunglah kita, walaupun buntu-buntu cekak, ketika kita menyumbangkan 2000 atau mungkin memang sebatang besi tadi, dikit atau nanda, Allah masih terima catatan di kiamat nanti. Ibu kalau ada tanaman tebu kira-kira makan keras sedikit atau makan, dia bertanya, ikhlas Allah itu sebagai pahala kita di dunia. Jangan rugi. Karena kita mempunyai iman dan Islam, tapi syaratnya ikhlas. Itu syaratnya. Jadi beruntunglah kita mempunyai iman dan Islam. Terus apa lagi yang perlu kita nikmati? Ya syukuri. Yaitu dua nikmat kata Rasulullah, nikmatani manggunun tuhuma kathirun minan nas as-sihatu wal faragh. Berapa banyak orang terperdaya tertipu akan dua nikmat. Nikmat apa kata Allah? Kata Rasulullah, as-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kenapa banyak orang tertipu terperdaya akan nikmat dua nikmat? Nikmat sehat kita tertipu. Saya tahu lah sakit baru teringat gale ngapain dilakukan waktu sehat. Ya Allah, waktu sehat tangtu sebenarnya baca aku bangun sembahyang tahajud. Sekarang lata telepon baca lagi. Ya Allah, ketika waktu ku dengar azan ini bapak-bapak. Padahal waktu sehat masih ingat ada azan salat para jemaah untuk berjemaah di masjid. Tak tergerak melakukannya. Padahal terdengar. Waktu sehat ada digawe itu, waktu sakit ada bacaan. Ibu-ibu nak ngaji satu lain, tak tenangkar waktu sehatlah sakit ada bacaan. Itulah kita terperdaya oleh Tuhan nikmat. Kayak kita pernah sakit gigi. Sakit gigi itu sakit gigi. Kalau kita lagi sakit gigi itu sakit-sakitnya nih. Apalagi dua bumbung busuk itu sakit jelek. Berangkat pergi ke dokter, ya dokter tolong cabut ke gigi ya dokter, kalau nggak sakit ya kata tahan lagu gitu. Ya dokter nggak baca, lagi sakit, kalau sakit jadi masalah besar, bisa jadi infeksi, bisa jadi pendarahan hebat. Ya dokter, kalau jatuh pun ini 4 deh, balik lagi rumah, kalau nggak sembuh balik lagi sikat aku nyabut, ya dokter. Selang berapa akan sembuhnya ternyata. Kira-kira ingat anak balik ke dokter kalau sehat? Kakak ingat kapan? Pesakit lagi baru ingat. Itulah bahwa kita terperdaya dengan namanya nikmat sehat. Ingat kalau kita lah sakit. Makanya hati-hati dengan nikmat ini. Kalau wajar Rasulullah mengatakan tertipu dengan dua nikmat ini. Terus nikmat selanjutnya apa yang kata Rasulullah? Nikmat kesempatan. Jadi kalau sudah dikasih kesempatan, caranya lalu galak. Dunia kacanya milik kita galak uang lain kontrak. Punya kesempatan. Waktu dulu ya Allah punya kesempatan lagi jaya-jaya minyak meluing kakate nggak segera nangin pak mantu pesantren kira-kira kalau besi ya berarti pas sekarang nggak punya itu ya Allah tak baca lagi ya Allah ingat nasihat terakhir tak baca lagi maka terlena dengan nikmat sehat nikmat kesempatan na'udzubillah min dzalik kalau seandainya kita menyesal lali dengan kesempatan Allah ketika kita berada di akhirat nanti. Ya Allah, sampai waktu hidup itu ya Allah ada beramal soleh ya Allah. Tidak semayang, nah ini yang banyak sembahyang hati-hati. Allah tagih untuk diri kita itu. Kalau kita adalah posisi nyesal di akhirat nanti, tidak akan kembali. Laula akhartana ila ajalin baru, fasaddaqa wa aku menyesal ini. Itu curhatan orang yang mati. Ya Allah, kata orang mati itu. Kalau seandainya kematian ini pasca dia orang aku kembali lagi ke dunia ya Allah. Ini kan kesempatan itu ya Allah.
Aku tak minta 3 tahun, aku tak minta 2 tahun. Tapi yang dipindah ajalun qarib. Sebentar deh ya Allah. Untuk apa? Untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, dah baca kesempatan lalu luar. Tak baca, hati-hati dengan kehidupan kita. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu dua gawe kita hidup di dunia ini. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama adalah kita ibadah kepada Allah dulu. Yang kedua gawe kita apa? Nunggu mati, itulah gawe kita. Nunggu mati gawe kita. Boleh kita pasien, boleh. Nak kaya, nak punya boleh. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ladas, senang-senang, apa-apa. Tapi dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selalu mengazamkan diri kita. Azam itu ada tahu azam enggak, Bu? Bukan anak-anak. Azam itu apa azam? Azam, ada yang azam. Azam itu keinginan yang diiringi dengan usaha yang kuat. Itu kita mengazamkan. Jadi kalau seandainya dengan jagaan, saya sedap makan bakso, anak-anak terus sedap. Tapi kalau tak bergerak ke warung bakso, itu cuma keinginan baik. Tapi kalau azam itu, ketika kita punya keinginan makan bakso, motor nak dia tahu. Kira-kira warung bakso itu lagi buka, nah pokoknya itu situ. Saya nak boleh, saya kira-kira orang nak minjam kemana. Nah itu namanya azam. Ada keinginan, ada usaha sungguh-sungguh dengan azam. Jadi mari kita azamkan diri kita tancapkan di hati kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap aktivitas kita. Berapun sunnah Rasulullah di segala kita ya. Asal galak oleh. Mulai dari makan, minum, sampai kenyang itu, habis itu nak ke WC boleh, ada sunnah Rasulullah. Itu akan pahala kali. Ada pahala kali. Kira-kira Bu, ada tak yang makan itu ya? Ada tak Bu yang makan? Yakin nak makan gak Pak? Punya pilihan kita, makan itu jadi pahala atau tidak? Pilihan kita, ini makan tak korun, masih nak makan dulu. Pertanyaannya, cara itu jadi pahala? Kata Rasulullah, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Kalau kau makan, minum, jangan berdiri, baru duduk. Pada banyak kita ngelihat walau kondangan itu makan, sambil jaga. Ya, usah tadi di video berbeda, kita tanya ulang lain lain. Berapa banyak makan masih jaga. Kata Rasulullah kalau makan dengan tangan apa? Itu lalu tangan kanan. Kata Rasulullah kalau makan dengan baca basmalah. Jadi makan minum pun baca jadi pahala bagi kita. Tinggal galak apa tak ada. Lama-lama yang lain, pakai celana pakai kaki kanan. Pakai baju, pakai duluan kaki kanan dulu. Masuk WC kaki kaki kiri. Kalau kaki kanan. Pahala galak, pahala galak. Dan itu rukun gawe itu. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'malu ilallah adwamuha wa yuqalla. Allah itu mencintai amal yang kontinu, yang sering terus, walaupun kecil. Kecil tak makan itu. Terus tak makan itu. Pahalanya banyak. Kita hitung kecil-kecil. Sekarang ada cerita-cerita Imam Abu Daud suatu ketika dia nak berangkat bersafar, terus sebelum berangkat dia naik kapal. Kapal itu lagi disandar dulu di sungai itu. Waktu apa bersandar, dia terdengar di seberang itu ada yang bersin. Alhamdulillah, dia bersin itu. Terdengar oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud apa yang terjadi? Dia turun kapal itu, jadi kapal belum berangkat. Dia turun kapal itu, dia sewa perahu dengan 1 dirham. Dia kayu perahu itu untuk ke seberang. Nyampe di seberang, ditarinya uang yang bersih tadi. Dia ucapkan, ya Alhamdulillah, kata Imam Abu Daud. Dijawab oleh Basri, ya hadikumullah wa yusribalakum. Setelah itu balik lagi Imam Abu Daud ke kapal tersebut. Kapal ini heran, ini pun. Alangkah gerodan nak nyewa kapalnya, nyewa yang ucap uang bersih, nyewa 1 dirham, kedewean. Kalau orang itu gas pakai tanya. Tapi kata Imam Abu Daud, moga-moga
doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telan berapa lama orang di kapal itu tertidur. Dan mereka bermimpi bahwa mendengar bahwa Imam Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Bayangkan, amal kecil, tapi dia bisa membeli surga dengan 1 dirham. Sewa kapal tadi 1 dirham. Sewa perahu tadi. Jadi apa hikmahnya? Jangan tidak menyepelekan amal kecil. Jangan menyepelekan amal kecil. Maka tadi kecil ya, tapi bismillah, pun tahu dapat sepeda ya bismillah. Kecil. Dan Imam Abu Daud ada rasa kesungguhan untuk melakukan amal itu. Sampai nyewa kapal, tahan melah hosen, wewetan ucap itu. Ada kesungguhannya dia. Dan kita juga harus seperti itu. Bahwa kita harus ada kesungguhan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aktivitas kita. Kalau itu kita gawekan, yang rutin tadi kecil akan menjadi besar. Tidak ada pekerjaan yang kecil ketika dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi besar. Mudah-mudahan kita semua pada yaumul kiamat nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya juga bersyukur Bu, Ibu masih punya inisiatif menyekolahkan anak di pesantren. Sekarang ini tahu deh zaman ini hari, tapi Ibu masih ada inisiatif menyekolahkan di pesantren. Tidak akan rugi Bu. Anak itu investasi. Kalau kita investasikan harta, habis selesai mati kita berbuat boleh itu. Tapi kalau kita menginvestasikan anak dengan agama, maka akan rugi. Anak itu yang pertama menunjukkan hati kita kalau dia soleh. Senang nengok hati anak kita. Anak yang soleh tak akan pernah durhaka kepada orang tuanya. Tapi banyak orang durhaka gara-gara terbuat harta. Kenapa? Karena ini agama. Dan anak juga investasi kita, walaupun kita sudah meninggal, ketika anak itu mendoakan kita, insya Allah pahalanya tetap mengalir sampai kita, walaupun dalam keadaan kita meninggal. Supaya bersyukur kepada Bapak Ibu ada inisiatif menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Bapak Ibu merahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bentar lagi kita kan datang tamu besok saya. Kira-kira sampai seminggu lagi hitungan awal datang tamu besok. Kalau kita nak datang tamu, kira-kira apa yang disiapkan? Pasti perlu kita persiapkan. Kalau tahu ada yang telepon ajudan bupati, kalau Ustaz, seminggu lagi Pak Bupati nak silaturahim ke rumah. Kira-kira kita sebagai tuan rumah, sama ini, perlu ada persiapan. Rumah nak sapu, nak telur, nak tepen. Kira-kira kalau ada banyak debu di sentor, nak gelap. Persiapan itu. Menu makanan aku yakin menu dari biasa kalau biasa lalu becak ya kan ada tamu tak mungkin lalu becak. Nah lalu boleh. Kalau seandainya ada iunan kambing siko-siko itu lah sembelih. Mungkin kita untuk menghormati tamu menggunakan tamu. Dan memang itu yang diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah, diajarkan agama kita itu harus memuliakan tamu. Nah pertanyaannya kalau seandainya tamu datang kan jauh lebih mulia dari bupati tadi. Jauh mulia daripada pejabat. Tamu yang datang sebentar lagi adalah Ramadan, bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini uji Rasulullah SAW bulannya maghfirah, bulannya penuh pengampunan. Kita gak ada yang tidak berdosa. Berdosa kali. Nah kesempatan Ramadan, nak ngatus itu. Kata Rasulullah, puasa Ramadan itu adalah bulan rahmah. Puasa itu bulan penuh keberkahan. Kita beribadah di bulan Ramadan.